Shalom keluarga Gereja Kemuliaan Sion yang dikasihi Tuhan. Saat ini dunia sedang dilanda oleh ketakutan karena wabah virus corona. Sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bersikap? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kita tidak usah takut. Tuhan berkata jangan takut. Oleh sebab itu, hari ini biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak usah takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Mengapa Tuhan melarang kita takut? Karena 4 hal. Yang pertama, ketakutan itu bisa melemahkan iman kita. Ketakutan bahkan bisa menghancurkan iman kita. Takut adalah percaya akan sesuatu yang buruk terjadi. Tapi kalau iman sebaliknya, iman adalah percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Ketakutan dengan iman tidak bisa berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu, jangan kita takut. Yang kedua, ketakutan itu menyerang jiwa, pikiran kita. Orang yang takut pikirannya tidak akan jernih untuk berpikir, tidak tenang, bahkan cenderung panik dan bisa stres. Dan itu membahayakan kita. Yang ketiga, ketakutan menyerang tubuh atau kesehatan kita. Seorang dokter bernama Martin Lloyd Jones mengatakan lebih dari 50% orang-orang yang sakit itu disebabkan karena pengaruh tekanan, khawatir, takut dalam kehidupannya. Dan yang keempat, karena Tuhan sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya supaya kita tidak takut. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian, janganlah takut. Jadi Tuhan berkata dengan sangat tegas, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut? Sedangkan di dunia ini sedang dilanda oleh ketakutan. Yang penting adalah kalau kita mau bisa mengatasi rasa takut kita adalah dengan memperkuat iman kita. Sebab sekali lagi iman dengan ketakutan itu bertolak belakang. Kalau kita punya iman yang kuat, maka dengan iman yang kuat kita bisa mengalahkan ketakutan. Di Alkitab ada contoh Daud melawan Goliat. Daud yang masih sangat muda melawan Goliat, seorang tentara dengan tinggi sekitar 3 meter yang dilatih secara profesional. Tetapi Daud tidak takut. Daud punya iman yang kuat. Itu sebabnya dia pada akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Mengapa Daud bisa punya iman yang kuat? Dari mana dia punya iman yang kuat? Dari 2 hal. Pertama, karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu kunci kalau saudara dan saya mau punya iman yang kuat. Kita mesti punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Melekat kepadanya. Karena iman datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, Daud berkata begini. Betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Dia begitu cinta akan Taurat Tuhan. Bapak Ibu sudah yang saya kasihi, kalau kita mau punya iman yang kuat, firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bergaulah dengan firman Tuhan. Dalam doa puasa 40 hari kita, kesempatan kita ada di rumah, kita bisa bergaul dengan firman Tuhan. Kita membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan atau mendeklarasikan firman Tuhan. Sehingga iman kita semakin kuat. Saya percaya, saudara-saudaraku, bahwa kalau kita punya iman yang kuat, maka kita bisa mengalahkan ketakutan. Keluarga GKS yang saya kasihi, saya juga perlu menyampaikan bahwa menaati peraturan pemerintah atau himbauan pemerintah Republik Indonesia yang menghimbau di mana gereja-gereja untuk tidak melakukan ibadah di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing
maka kita juga menaati perintah atau peraturan daripada pemerintah itu untuk mulai hari Minggu ini kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi gereja juga menyiapkan sarana, yaitu dalam bentuk YouTube. Kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing dan kita bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Saudara bisa membuka link yang sudah diberikan oleh sekretariat gereja. Kepada satelit GKS dimanapun berada, saudara juga bisa menambahkan dengan penyajian daripada satelit masing-masing supaya untuk memperkuat iman jemaat. Sekali lagi, kita bukan hanya menghindari keramaian karena kita takut tertular, tetapi sebagai orang-orang percaya kita juga punya tanggung jawab, sebab jangan-jangan kita yang menularkan virus ini kepada orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita menggunakan waktu ini sebaik-baiknya dengan beribadah di rumah kita masing-masing. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi,
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Selamat datang di program Mengalami Tuhan Setiap Hari. Hari ini kita mau belajar tentang betapa pentingnya sebuah sikap. Saudara-saudara, ada seorang filsuf mengatakan demikian, bahwa satu-satunya hambatan atau tantangan yang harus dihadapi seekor burung raja wali ketika terbang dengan kecepatan tinggi adalah udara atau angin. Tetapi kemudian juga dia katakan demikian, kalau udara itu ditiadakan, artinya burung itu harus terbang dalam keadaan hampa udara, sama sekali tidak ada udara, maka burung itu seketika akan jatuh. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa memang udara itu adalah tantangan atau rintangan atau halangan bagi Raja Wali itu untuk terbang. Tetapi di sisi lain udara tersebut justru merupakan syarat yang harus ada agar burung itu bisa terbang. Dari hal ini kita belajar sesuatu, yaitu yang namanya masalah dengan kehidupan tidak bisa dipisahkan. Masalah dan kehidupan adalah seperti koin, ya, dengan dua sisi. Bahkan ada orang berkata, saudaraku, kalau kehidupan ini tanpa masalah menjadi kehidupan yang tidak ada artinya. Yang penting di sini sekarang kita mau belajar bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Karena selama kita hidup kita akan berhadapan dengan masalah itu.
Nah, sikap kita ini akan menentukan dan bahkan menjadi modal utama kita. Apakah kita akan menjadi orang yang sukses atau gagal? Apakah kita menjadi orang yang berkemenangan dalam hidup ini atau kita menjadi pecundang atau menjadi orang-orang yang kalah? Nah, saudara, ada sebuah kisah, ya, dua orang salesman sepatu yang ditugaskan untuk pergi ke sebuah pulau, saudara-saudara. Mereka terkejut karena ketika mereka sampai ke pulau itu, mereka melihat begitu banyak orang di pulau itu, tetapi semuanya tidak pakai sepatu. Nah, saudara-saudara, salesman yang pertama langsung mengirim surat atau kabar ke kantor pusat dan mengatakan begini, besok pagi saya akan pulang. Percuma, karena tidak ada seorang pun pakai sepatu di sini. Tapi salesman yang kedua mengirim kabar ke kantor pusat, bunyinya beda. Dia mengirim kabar ke kantor pusat dan mengatakan, tolong kirim secepatnya 10.000 pasang sepatu. Karena kesempatan besar di sini, tidak ada seorang pun yang pakai sepatu. Persoalannya sama, tapi sikap di antara kedua orang ini yang berbeda sama sekali. Nah, saudaraku, sikap yang positif itu penting, yang bisa saudaraku mengubah kesulitan, bahkan menjadi kesempatan. Di dalam Alkitab, Ayub menunjukkan sikap yang luar biasa. Dia menderita sakit, saudara, dia jatuh miskin tiba-tiba, dan juga dia kehilangan anak-anak yang sangat dia kasihi. Dalam tempo yang begitu singkat semuanya itu terjadi. Dan dia juga mendengar, ya, ajakan atau kata-kata istrinya yang mengatakan, ayo kutuki saja Allahmu, lalu matilah. Tapi Ayub, saudaraku, luar biasa. Dia menunjukkan, mengembangkan satu sikap yang positif. Dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak kecewa kepada Tuhan dalam situasi yang sangat berat itu, tetapi dia bahkan menegur istrinya. Dan dia berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau terima yang baik dari Allah tapi tidak mau terima yang buruk? Karena sikapnya yang benar, sikapnya yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita membaca kitab Ayub, pada akhirnya Ayub itu mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dulu katanya hanya dari kata orang. Dia tahu Tuhan, tapi sekarang matanya sendiri mengenal Tuhan atau memandang Tuhan. Lalu dia juga diberkati 2 kali lipat, diberkati luar biasa. Yusuf, saudaraku, juga mengalami masa muda penuh dengan penderitaan. Umur 17 tahun, saudaraku, dia dapat visi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi orang sukses. Tapi disalahartikan oleh saudara-saudaranya salah paham, saudaranya menjadi benci kepada dia, iri hati kepada dia, dan kemudian menjual dia menjadi budak di Mesir. Dan sejak itu, saudaraku, penderitaan demi penderitaan harus dialami oleh Yusuf sampai dia akhirnya masuk penjara. Dan pada waktunya Tuhan, ketika dia berusia 30 tahun, ia ditinggikan oleh Tuhan dan dipromosikan oleh Tuhan secara luar biasa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Diberkati Tuhan luar biasa. Dan pada satu kesempatan dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang sedang mencari makan karena di masa-masa kelaparan. Tetapi di sinilah kita belajar tentang sikap positif, sikap yang luar biasa dari Yusuf, tidak dendam, tidak berusaha membalas dendam, tetapi justru punya sikap yang mulia, sikap yang memberkati bahkan saudara-saudaranya. Ketika dia berkata, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya satu kebaikan, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara-saudara, banyak kejadian-kejadian yang tidak enak, tapi justru menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Kita banyak membaca kitab Mazmur di Alkitab yang sangat indah. Salah satunya adalah Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur pasal 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Kita cukup hafal dengan ayat-ayat itu, tetapi barangkali hanya sedikit orang yang mengetahui dalam situasi apa Daud menulis Mazmur itu. Ternyata bukan waktu dia sedang enak-enakan, waktu dia tidak ada masalah, tapi justru dia sedang dalam kesesakan. Karena pada waktu itu dia punya masalah besar dengan anaknya Absalom. Anaknya Absalom, saudaraku, yang membunuh saudaranya sendiri dan memberontak kepada dia. Tapi justru di tengah-tengah persoalan besar dalam hidupnya itulah Mazmur 23, sebuah karya yang besar, itu akhirnya bisa terjadi. Nah, saudaraku, demikian juga Rasul Paulus menghasilkan karya besar. Sebagian besar kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus, bukan? Tetapi karya-karya besar itu ditulisnya justru pada waktu dia di dalam penjara. Jadi hari ini saudara-saudara, kita mau belajar sesuatu tentang sebuah sikap, yaitu sikap bersyukur. Sikap bersyukur itu adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan ingin, ini kehendak Tuhan, saudara. Ini maunya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Maka kita akan lihat manfaatnya, berkatnya luar biasa. Tapi sebelum kita mempelajari tentang sikap yang luar biasa ini, yaitu sikap bersyukur, saya ingin mengajak saudara-saudaraku justru melihat lebih dulu kebalikan atau lawan daripada sikap bersyukur, yaitu mengeluh atau menggerutu atau bersungut-sungut dan sebagainya. Sikap mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki orang bersungut-sungut, menggerutu, komplain dan sebagainya. Jika kita mengeluh, menurut saya artinya kita sebenarnya nggak percaya bahwa Tuhan Yesus mampu, sanggup mengatur hidup kita dengan begitu baik, ya. Nggak percaya kita. Kita meragukan Tuhan. Makanya kita mengeluh. Nah, kita mengeluh karena juga kita nggak percaya sama firman Tuhan. Misalkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kita nggak percaya itu. Bahwa waktu ada keburukan datang dalam diri kita, kita nggak percaya bahwa keburukan ini pun Tuhan sanggup dan mau mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Sebab kalau kita yakin itu, kalau kita percaya itu, maka kita tidak akan mengeluh. Kita akan syukuri saja keadaan itu, karena kita percaya di balik itu Tuhan nanti bekerja mendatangkan kebaikan. Sikap mengeluh itu akan merintangi kuasa Tuhan, saudaraku, bekerja dalam hidup kita. Dan sikap mengeluh itu akan menghambat kita mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara dan saya mau mengalami mujizat Tuhan, ya kita mesti menghindari sikap-sikap yang demikian. Karena ini yang akan menghambat kita mengalami mujizat Tuhan. Atau kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11 berbunyi demikian. Dan janganlah bersungut-sungut. Jadi Tuhan memerintahkan kita. Tuhan ingin supaya kita tidak bersungut-sungut. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudaraku, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Bukit Sion di tanah Kanaan, satu perjalanan yang panjang dari generasi ya
yang dipimpin oleh Musa, lalu satu generasi mati di padang gurun, kemudian lanjut lagi sampai akhirnya Raja Daud. Jadi bukan Yosua, tapi Raja Daud yang berhasil menuntaskan perjalanan ini dengan membawa tabut Allah, tabut perjanjian itu ke Bukit Sion, dan kemuliaan Tuhan turun luar biasa di Bukit Sion. Jadi ini kata Rasul Paulus, jangan anggap ini sebagai sejarah, tapi anggap ini sebagai contoh, sebagai warning, peringatan. Bagaimana kita belajar di sini sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, satu generasi gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka dikatakan di sini salah satunya adalah selalu bersungut-sungut. Makanya Tuhan berpesan jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu. Israel sudah mengalami banyak mujizat Tuhan. Mereka melihat Laut Teberau terbelah menjadi dua. Itu mujizat yang sangat-sangat luar biasa. Mereka melihat mana turun dari langit setiap pagi mencukupi mereka. Mereka melihat tiang awan, tiang api yang menuntun hidup mereka dari hari ke hari. Belum lagi mujizat-mujizat yang lain. Tapi tetap saja mereka ngeluh. Tetap saja mereka menggerutu, saudara-saudara. Mereka bilang mereka bosan dengan mana, ingin daging. Dan Tuhan kasih daging, tapi mereka tetap mengeluh. Mereka ngeluh, bahkan mengancam Tuhan, lebih enak di Mesir. Kami mau kembali saja ke Mesir. Akhirnya Tuhan marah, saudaraku, maka satu generasi tidak masuk tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Apa yang menyebabkan kita mengeluh? Sekali lagi saya katakan karena ketidakpercayaan. Jadi kita mengeluh karena kita nggak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak percaya bahwa Tuhan mau mengendalikan, memimpin hidup kita dengan sempurnanya. Kita nggak percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita percaya itu, kita nggak akan ngeluh, saudara-saudara. Maka hari ini saya mau menyinggung tentang kepercayaan. Karena dasar dari keluhan adalah karena kita nggak percaya. Makanya kita perlu percaya. Ada ayat, saudaraku, yang bagus sekali kita pelajari dan kita praktekkan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Berbunyi demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita perhatikan kedua ayat ini, di sini ada 4 kata kerja. Yaitu percaya, lalu jangan bersandar, ketiga akui, dan yang keempat adalah luruskan atau meluruskan. 3 kata kerja pertama merupakan perintah, yaitu percaya, jangan bersandar, dan akui. Dan 1 kata kerja terakhir adalah janji Tuhan. Itu berkat buat kita, yaitu kata meluruskan. Jadi Tuhan ingin kita percaya dengan segenap hati, bukan setengah hati, segenap hati. Nah, kemudian jangan bersandar kepada pengertian kita atau kekuatan kita. Kekristenan itu adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bukan dengan usaha sendiri, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Jadi makanya Tuhan memerintahkan jangan bersandar kepada pengertian kita. Yang kemudian dikatakan lagi di sini, akui bahwa Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Jadi kita akui, kata akui itu artinya juga kita mendeklarasikan iman kita, kepercayaan kita bahwa tiap hari Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tiap hari Tuhan memelihara hidup kita. Dia nggak mungkin tinggalkan kita, diakui. Maka kata Tuhan kalau kita mempraktekkan ketiga hal ini, maka ada 1 kata kerja yang menjadi blessing, menjadi janji Tuhan buat kita, itu meluruskan jalan kita. Artinya meluruskan jalan itu memberikan jalan yang terbaik.
memberikan jalan-jalannya Tuhan dalam hidup kita. Bukankah itu yang kita butuhkan? Kita nggak mau tersesat, kita mau hidup di dalam jalannya Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu semua bisa kita dapatkan kalau kita punya trust, punya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata trust bukan hanya sekedar percaya biasa-biasa, tapi kata trust itu bicara tentang mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ambil contoh, ada pemain akrobat luar biasa. Dia bisa nyebrang dari satu gedung tinggi ke gedung tinggi yang lain di seberang, itu dengan seutas tambang. Lalu dia tanya kepada penonton, siapa yang percaya saya bisa nyebrang? Semua angkat tangan, berarti semua percaya. Lalu pemain akrobat itu tanya lagi, siapa yang mau saya gendong? Lalu mereka semua turun tangan, nggak ada yang berani. Ada satu anak kecil tetap mengangkat tangan. Lalu ditanya oleh orang-orang sekitarnya, kok kamu angkat tangan, kok kamu berani ya? Lalu dia berkata, ya saya berani, saya percaya, karena dia itu papa saya. Saya udah sering kok digendong oleh papa nyebrang dari satu gedung ke gedung lain. Nah itu trust. Bukan hanya sekedar percaya-percaya biasa. Alkitab juga berkata setan juga percaya. Bahkan setan gemetar. Jadi belajarlah kita mempercayakan diri kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengendalikan hidup kita dengan sempurna. Tuhan yang memimpin hidup kita dengan sempurnanya, saudara-saudaraku. Itu yang membuat hamba-hamba Tuhan di Alkitab menjadi hamba-hamba Tuhan besar. Abraham contohnya waktu dia mau mengorbankan Ishak. Ia berkata kepada kedua bujangnya, perhatikan kata-kata Abraham. Tinggallah kamu di sini, aku beserta anak ini akan pergi. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Jelas-jelas Tuhan bilang Abraham disuruh mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Berarti dia pulang sendirian. Karena Ishak kan dipersembahkan. Tapi Abraham berkata, aku beserta anak ini akan pergi, kami akan sembahyang, sesudah itu kami. Pakai kata kami. Berarti Abraham percaya dia akan turun bersama Ishak. Gimana caranya nggak ngerti dia, tapi dia percaya, dia trust bahwa Tuhan sudah pernah janji sama dia bahwa lewat Ishak dia akan menjadi bapak segala bangsa. Contoh lain, Daud ketika lawan Goliat secara fisik tentu kalah. Tapi ada trust, kepercayaan yang luar biasa. Dia berkata di hadapan Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu dia berseru kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Luar biasa. Itu kepercayaannya kepada Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dia sudah pengalaman berjalan bersama Tuhan. Waktu menghadapi beruang, Tuhan tolong. Waktu menghadapi singa, Tuhan tolong. Sekarang pun dia begitu yakin Tuhan akan tolong waktu dia menghadapi Goliat. Paulus, saudaraku, waktu itu mengalami badai di laut. Tapi dia berkata dengan kepercayaan, keyakinannya yang luar biasa, tetaplah bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Seperti itulah hamba-hamba Tuhan di Alkitab tumbuh menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar, karena mereka punya trust. Trust in the Lord. Percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang kita puji, kita sembah, Tuhan yang sanggup mengatur hidup kita dengan sempurnanya. Maka itu akan mengubah sikap kita dari keluhan menjadi syukur, saudara-saudara. Mengucap syukur. Nah, sekarang kita bicara tentang mengucap syukur, saudaraku, adalah sikap percaya ya bahwa Tuhan tidak mungkin salah memimpin hidup kita. Jadi kebalikan dari mengeluh tadi.
Kalau mengeluh tidak percaya, kalau mengucap syukur percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan Yesus tidak mungkin salah mengatur hidup kita. Mengucap syukur itu bisa membuat kita setia mengikut Tuhan. Tidak mundur di tengah perjalanan iman kita. Lucifer itu jatuh karena kurang mengucap syukur. Ada ayat berkata demikian, ia berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak menyamai yang maha tinggi dan sebagainya. Itu pertanda dia kurang bersyukur dengan apa yang sudah ada pada dia. Dia adalah pemimpin pujian yang indah, yang luar biasa di surga. Tapi dia mau lebih, mau lebih, mau lebih. Kadang kita, saudaraku, terjebak dengan seringkali melihat sesuatu yang belum kita punya, lalu kita ngeluh. Padahal betapa banyak berkat-berkat yang sudah kita punya, yang datangnya daripada Tuhan, yang kita nggak syukuri lagi. Itu yang membuat kita seringkali mengeluh, saudara-saudaraku. Mengucap syukur itu mendatangkan mujizat. Jadi ada kalanya ucapan syukur dari mulut dan hati kita itu menarik mujizat datang dalam kehidupan kita. Perhatikan doa Tuhan Yesus ketika di hadapan kubur Lazarus yang sudah mati 4 hari dan mulai membusuk. Dia berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dia mengucap syukur. Mujizat terjadi, Lazarus bangkit, saudara-saudara. Hari ini kita nggak lepas dari persoalan hidup, masalah hidup, tapi mujizat masih ada. Mujizat masih berlangsung. Dan kita bisa menarik mujizat itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ada satu ayat indah yang saya bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Mazmur 116 ayat 17. Berbunyi demikian, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Selain bersyukur, Tuhan juga ingin ajar kita untuk bisa mempersembahkan korban syukur. Apa artinya mempersembahkan korban syukur? Sacrifice of thanksgiving. Yaitu kita masih bisa bersyukur di saat tidak ada alasan bersyukur. Kita masih bisa bersyukur ketika nggak ada dasar bersyukur. Saudaraku, kita masih sakit, belum sembuh. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan baik, Tuhan pasti sembuhkan saya. Itu namanya kita mempersembahkan korban syukur. Kita sedang dalam masalah besar, katakan dalam kerugian usaha. Belum untung, tapi kita nggak ngeluh, tapi kita tetap bersyukur berkata Tuhan Yesus baik, Engkau Jehovah Jireh, Engkau pasti akan mencukupi segala kebutuhan hidup saya. Itu artinya kita sedang mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Tuhan senang, Tuhan rindu mendengar korban ucapan syukur yang disampaikan oleh anak-anaknya, saudaraku. Nah, saudaraku, bagaimana sekarang kita bisa melakukan hal ini? Bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita bisa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan? Saya mau katakan, saudaraku, kita perlu berdoa untuk minta kasih karunia Tuhan. Sebab kekristenan bukan usaha sendiri, tapi kekristenan adalah berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kekuatan, kasih karunia adalah kemampuan, kasih karunia adalah kesanggupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sehingga kita bisa mempraktekkan, bisa melakukan firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir saya sampaikan untuk saudara demikian. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13-14, Rasul Paulus berkata demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya ini telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dia orang ganas katanya, dia orang jahat. Tapi Paulus menekankan bagaimana dia bisa berubah. Maka dia berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dia bilang, itu bukan usaha saya. Itu bukan kemampuan saya.
tapi itu kasih karunia. Itu kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga saya orang jahat ini, orang yang ganas ini, diubah oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Demikian juga sama saudaraku. Kita bisa berubah, itu kalau kasih karunia bekerja dalam diri kita. Doa minta kasih karunia Tuhan, mengubah hidup kita. Dari seorang yang sering mengeluh, menjadi seorang yang mengucap syukur, bahkan bisa mempersembahkan korban syukur. Kasih karunia itu bekerjanya dari dalam, keluar. Kalau orang mau berubah dari luar ke dalam, tidak bisa. Hanya diajarin jangan begini, jangan begitu, nggak akan bisa. Rohnya dulu mesti dijamah. Kasih karunia itu menjamah roh dari dalam keluar. Saudaraku, telur kalau dipecahkan dengan kekuatan dari luar, tidak akan ada kehidupan. Tapi kalau telur itu dibiarkan, ada kekuatan dari dalam yang memecah telur itu pada waktunya, maka akan muncul anak ayam. Jadi saudara-saudaraku, penting sekali kita mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah kuasa, kemampuan, kesanggupan ilahi yang mengubah kita. Kehidupan kita diubah, akhirnya menjadi seperti Dia, dari pengeluh menjadi orang-orang Kristen yang mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya saudara-saudara semua diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja saudara dengar. Barangkali beberapa minggu ke depan kita masih tetap ibadah secara online, sambil menunggu informasi atau keputusan daripada pemerintah selanjutnya. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa berkesempatan untuk beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami diajar untuk tidak takut. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami diajar untuk mengucap syukur senantiasa. Berarti kami percaya bahwa Engkau tidak pernah salah mengatur hidup kami. Engkau tidak pernah salah memimpin hidup kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh dunia yang sedang terkena wabah corona ini. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, yang juga sedang bermasalah besar karena penyebaran virus corona yang begitu cepat, sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Ya Tuhan, Engkau yang menolong kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu di bangsa ini Tuhan. Kami percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam. Biarlah Tuhan Engkau juga akan melindungi Tuhan bangsa kami, termasuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan melindungi. Demikian juga Tuhan kami bawa gereja kami, Gereja Kemuliaan Sion, kepada Tuhan dengan satelit-satelit dimanapun berada. Biarlah Tuhan Engkau juga melindungi jemaat-jemaat yang ada, memelihara jemaat-jemaat yang ada, sehingga mereka terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau pegang kendali atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari bersama mencegah penyebaran virus corona dengan mengidentifikasi gejala seseorang terjangkit virus corona, seperti demam, batuk, pilek, sakit leher, sesak nafas, dan pada kasus yang lebih parah bisa mengalami pneumonia yang mampu menyebabkan kematian. Melindungi diri dari tertular virus ini, terutama dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, setidaknya selama 20 detik seperti yang sudah dihimbau oleh WHO. Jika tidak tersedia atau diperlukan, gunakan hand sanitizer. Mencuci tangan jauh lebih penting daripada mengenakan masker. Fungsi masker adalah justru untuk melindungi orang lain di saat kita batuk atau bersin-bersin. Memiliki mentalitas untuk justru melindungi orang lain dengan menjauhkan diri dari orang lain di saat kita mengalami gejala-gejala seperti yang telah disebutkan tadi. Tetap mementingkan menjaga hubungan komunitas, karena hidup dalam komunitas yang baik adalah justru meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, sebisa mungkin batasi kontak fisik jika sudah ada tanda-tanda gejala infeksi saluran pernafasan. Kita harus terus waspada, namun jangan menjadi panik. Karena sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa rasa takut dan panik itu sendiri akan menurunkan kekebalan tubuh kita. Mari saling menginformasikan di antara jemaat untuk melakukan langkah-langkah yang benar jika ada yang mulai mengalami gejala infeksi saluran pernafasan. Mari manfaatkan masa doa puasa ini selain untuk masuk dalam perenungan atau peringatan kematian dan kebangkitan Kristus, adalah juga untuk mendoakan kestabilan kesehatan dan ekonomi bangsa dan negara kita. Mendoakan adanya hikmat Tuhan atas pemerintah kita dalam menangani penyebaran COVID-19. Setia dalam menjalani puasa, fungsinya bukan hanya spiritual, namun juga secara fisik meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk tetap saling update dan menginformasikan pemberitaan tentang perkembangan COVID-19 ini, tentunya berita dari sumber terpercaya dan bukan hoax. Namun jangan sampai hal ini justru mengalahkan perenungan firman Tuhan secara pribadi. Apalagi kita sedang dalam masa berpuasa secara korporat. Dan akhirnya, mari kita selalu mengingat bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah kasih. Kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama.